Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Bunda Welda. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu di dalam lindungannya. Untuk teman-teman yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan dan diangkat segala penyakitnya. Semoga bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jadi di video kali ini saya mau sharing list daftar belanja bulanan untuk rumah tangga. Kenapa sih kita perlu membuat daftar list belanja bulanan? Nah, ini tuh sangat berpengaruh sekali ya terhadap keuangan rumah. Jadi, merencanakan dan mengatur daftar list belanja bulanan untuk rumah tangga itu sangatlah penting ya teman-teman untuk kita lakukan. Karena apabila tidak kita lakukan itu bisa menyebabkan boros ya, yang nantinya itu akan berimbas kepada kondisi keuangan kita. Contohnya, belum habis bulan, uang kita itu sudah habis aja ya, nggak berasa. Nah, hal seperti ini tuh yang tidak kita inginkan ya. Jadi, untuk menghindari hal-hal seperti ini, sebaiknya kita itu membuat list belanja bulanan. Yuk langsung saja kita membuat list daftar belanja bulanan untuk rumah tangga ya. Oke, langsung saja untuk list daftar belanja bulanannya saya bagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu untuk kategori makanan dan yang kedua untuk keperluan rumah. Nah, ini untuk daftar list belanja bulanannya itu usahakan untuk kebutuhan wajib saja ya. Jadi belinya itu seperlunya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan saja. Untuk belanja bulanan kategori makanan, yang pertama ini paling penting ya, ada untuk beras, kemudian mie instan, dan juga untuk minyak goreng ya. Selanjutnya untuk garam, kecap, gula, kemudian teh, kopi, saus, dan bumbu-bumbu dapur, kemudian pertepungan. Usahakan untuk belanja bulanannya itu disesuaikan dengan kebutuhan ya. Pastikan kebutuhannya setiap bulannya itu berapa dan jangan sampai berlebihan atau kekurangan. Misalnya apabila kita dan keluarga kita setiap harinya itu jarang makan di rumah ya, sebaiknya kita jangan membeli beras yang banyak ya. Misalnya kita cukup untuk 1 bulan 10 kilo ya, kita belinya 10 kilo saja. Dan untuk minyak juga begitu ya. Kalau misalnya di rumah itu jarang masak, sebaiknya kita beli minyaknya juga nggak harus yang 2 liter. Kalau cukup 1 liter 1 bulan ya, kita belinya 1 liter saja. Jadi sesuai dengan kebutuhan di setiap bulannya. Dan selanjutnya untuk list daftar belanja bulanan untuk keperluan rumah, misalnya ini seperti sabun mandi. Nah, ini yang wajib-wajib kita harus beli ya. Kemudian sampo, pasta gigi, deterjen, kemudian juga untuk sabun cuci piring, untuk pewangi baju, pel lantai, kemudian tisu, dan juga kalau ada anak-anak ya, sabun anak, dan juga untuk pampers. Nah, untuk keperluan rumah kita juga harus menyesuaikan ya, untuk keperluan 1 bulan ke depan saja ya. Jadi belinya nggak harus banyak-banyak. Misalnya untuk sabun mandi kita perlunya yang kecil ya, kita beli yang kecil kalau sabun cair ya. Jadi disesuaikan dengan keperluan untuk 1 bulan ke depan. Nah, setelah kita membuat daftar list belanja bulanan seperti di atas, hal yang harus kita lakukan ketika mau belanja bulanan ya, kita wajib mencatat semua daftar belanjaan yang mau kita beli. Kenapa kita wajib mencatat daftar list belanja bulanan sebelum kita berbelanja? Karena dengan kita mencatat semua itu, kita bisa menahan semua hasrat untuk membeli barang ya yang tidak kita perlukan. Karena kalau kita tidak mencatat itu, pasti ada aja yang kebeli ya teman-teman.
Nah, meskipun kita sudah membawa catatan dari rumah sebelum kita pergi belanja, terkadang kita juga masih suka tergoda ya, teman-teman. Masih aja ada barang yang kebeli meskipun tidak ada di catatan ya. Nah, di sini kita harus benar-benar bisa menahan keinginan kita untuk membeli barang yang tidak ada di daftar list belanja bulanan itu. Saya pribadi juga seperti itu ya teman-teman. Jadi awalnya itu cuma lihat-lihat aja ya, jadi kelamaan keliling gitu nyari barang. Nah, jadi akhirnya barang yang gak ada di list belanja bulanan itu bisa kebeli juga. Nah, untuk mengantisipasinya supaya hal itu tidak terjadi, jadi saya kalau belanja itu buru-buru ya, melihat daftar belanjaannya, kemudian ambil barang sesuai dengan kebutuhannya, kemudian harus buru-buru segera bayar ke kasir. Dan kalau untuk saya pribadi juga mending belanjanya itu sendiri ya, jadi nggak bareng suami ataupun anak ya. Jadi kalau bareng itu biasanya ada aja barang yang dibeli, karena kadang suami juga ikut lihat-lihat, jadi dia ingin beli barang yang tidak ada di daftar list belanja bulanan. Nah, jadi biasanya itu over budget ya, karena ada tambahan barang yang kebeli. Oke Bunda, sampai lupa ya untuk menyapa teman-teman semua. Nah, sebelumnya saya mau menyapa teman-teman semua terlebih dahulu ya, untuk teman-teman semua yang sudah mensupport, yang sudah mendukung channel saya dari awal sampai saat ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan yang lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya ucapkan selamat bergabung di channel Bunda Welda. Jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya Bun, untuk daftar list belanja bulanan. Usahakan untuk daftar list belanja bulanannya itu usahakan barangnya itu sesuai kebutuhan ya, dan jangan sampai belanjanya itu berlebihan dan jangan juga kekurangan. Dan untuk menghindari supaya tidak over budget, kita kalau belanja itu harus buru-buru ya, segera ambil barang sesuai dengan list yang sudah kita buat, kemudian langsung kita bayar, supaya tidak ada barang yang kebeli, karena kita kelamaan keliling biasanya itu sering ada barang yang kebeli ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga videonya bisa menghibur teman-teman semua. Dan jangan lupa, jika teman-teman semua suka dengan video ini, boleh di subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.